Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita belajar lagi ya, jumpa lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, khususnya untuk bagian darah. Nah, kita akan membahas tentang darah. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, tidak lupa mari kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari video ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen penyusun darah. Nah, ini ya tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernah melihat orang terjatuh dari sepeda atau dari motor atau terjatuh saat berlari di jalan raya? Sering ya? Atau mungkin teriris pisau dan lain sebagainya. Nah, saat kita terjatuh atau teriris, kita terluka. Kemudian luka kita mengeluarkan cairan yang berwarna merah. Cairan merah itu apa? Cairan apa ini yang dikeluarkan? Ada yang tahu? Nah, lalu kenapa kok lama-lama cairan merah ini jadi beku, jadi kering, sehingga berhenti mengalir? Kenapa ya? Nah, kebayang nggak bagaimana kalau cairan merah ini tidak berhenti atau tidak beku ketika kita luka? Apa yang akan terjadi? Nah, silakan adik-adik renungkan ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ tubuh manusia yang saling bekerja sama sebagai suatu sistem transportasi zat dan nutrisi dari dan menuju sel. Adapun komponen yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia, diantaranya yang pertama ada darah, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada jantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang darah. Apa itu darah? Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu ada plasma dan elemen seluler. Nah, untuk apa fungsinya darah? Darah berfungsi yaitu 1. Untuk mengangkut nutrisi, 2. Untuk mengangkut oksigen, 3. Mengangkut hormon dan senyawa kimia lainnya ke seluruh tubuh, 4. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang kelima, menjaga tubuh dari serangan penyakit. Yang keenam, untuk mengatur suhu tubuh atau menstabilkan suhu tubuh. Lanjut, komponen penyusun darah. Darah terdiri dari yang pertama ada plasma darah yang mengandung zat-zat terlarut, itu sekitar 55%. Yang kedua ada elemen seluler tersusun dari sel-sel darah, itu kurang lebih 45%. Nah, ini ya komponen penyusun darah. Di situ ada plasma, komposisinya ada air, garam, kalium, garam-garaman yang terdiri dari kalium, natrium, kalsium dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada elemen seluler yang terdiri dari ada sel-sel darah, diantaranya ada eritrosit, leukosit dan trombosit. Nah, saat darah dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah itu akan berada di bagian dasar. Kemudian plasma itu akan berada di bagian atas. Tampak seperti pada gambar di atas ya.
Plasma darah memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama berupa cairan kuning atau bening terdiri atas air, protein plasma atau albumin, globulin gamma, dan fibrinogen. Tersusun atas 90% air sebagai pelarut dan sisanya zat-zat terlarut, garam, mineral, nutrisi, dan lain-lain. Ini ciri-ciri dari plasma darah. Nah, selanjutnya elemen seluler terdiri yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, seperti itu gambarnya ya. Kurang lebih itu di pojok kanan bawah itu gambar dari eritrosit. Ciri-cirinya yang pertama berbentuk pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav. Yang kedua, tidak memiliki inti sel. 3. Mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah. 4. Siklus hidupnya dalam jangka waktu 100 sampai 120 hari. 5. Berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida. Yang keenam, berukuran sekitar 7 mikrometer. Itu ya ciri-ciri dari sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya, elemen seluler yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Itu gambarnya seperti tampak pada pojok kiri bawah. Ciri-cirinya yang pertama, jumlahnya hanya sekitar 1% dari total volume darah. Yang kedua, berwarna putih, memiliki inti sel, berukuran lebih besar dari eritrosit, hidup sekitar 18 sampai 36 jam. Bentuknya dapat berubah-ubah. Fungsi utamanya yaitu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi utama dari leukosit ya. Selanjutnya, ada jenis-jenis leukosit berdasarkan ada atau tidaknya granula, yaitu dibagi dua. Yang pertama granulosit dan yang kedua agranulosit. Granulosit itu leukosit yang memiliki granula dan agranulosit itu leukosit yang tidak memiliki granula. Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Eosinofil mengandung granula berwarna merah dan berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Kemudian yang kedua basofil mengandung granula berwarna biru dan berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sebagai sel-sel PMN atau polimorfonuklir, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen atau penyakit. Kemudian yang kedua ada agranulosit, itu ada 2 jenis. Yang pertama limfosit, ada 2 jenis limfosit yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua ada monosit, yaitu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi untuk mencerna sel-sel mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ya jenis-jenis leukositnya. Selanjutnya, elemen seluler yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, memiliki inti sel. 3, diproduksi di sumsum tulang. Jumlahnya sekitar 200.000 mm kubik sampai 400.000 mm kubik. Keping darah dihancurkan di limfa atau hati dan berfungsi untuk proses pembekuan darah. Nah, gambarnya keping darah digambarkan seperti yang tampak di pojok kiri bawah. Jadi tadi ya, kenapa saat luka kok lama-lama beku darahnya, lama-lama kering? Karena dalam darah kita mengandung trombosit yang berfungsi pada proses pembekuan darah. Nah, untuk proses pembekuan darah bisa kita lihat pada skema berikut.
saat terjadi luka, trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase ini berfungsi mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, selanjutnya benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah kering, tidak menetes lagi. Demikian tadi pembahasan materi tentang darah yang merupakan bagian dari materi sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik dan membantu adik-adik dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Terima kasih Ibu sampaikan buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.